Tapi ya saya kira yang paling cukup intelektual gitu dan agak out of the box ya, relatif out of the box ya memang Anies. Dia tidak berasal usul dan berurat akar dari sebuah partai kan, sehingga mungkin pikiran-pikiran eh, politik party minded itu dia tidak alami, sehingga itu mungkin membuat dia menjadi lebih fresh. Gagasan-gagasan dia itu betul-betul gagasan-gagasan intelektual. Barangkali dugaan saya seperti itu. Tapi kita tengok dia meng-highlight keadilan, tinggal kita tunggu apa operasionalnya dari keadilan. Itu yang belum disampaikan tadi malam. Belum. Memang kita cukup respect. Ada juga. Karena gini, belakangan ini kok saya tengok ya orang-orang ini kalau cakap keadilan macam naif gitu. Kayak udah terlalu jarang kita dengar kata keadilan itu. Karena transaksional, pragmatis, kau dapat apa, aku dapat apa itu lebih dominan. Tiba-tiba ada suara yang hanya menyebut kata keadilan saja itu sudah cukup menyengat ya, kita punya nalar gitu, Bahkan yang selama ini jarang terucap. Tiba-tiba dia meng-highlight nomor satu kan soal keadilan, itu cukup ya cukup inilah, hanya dia belum menjabarkan operasional bagaimana. Satu contoh itu soal IKN itu udah tegas. Saya pikir itu pemilu yang oke lah. Pilih saya kita tolak IKN. Pilih dia lanjut IKN, ya kan? ya, Apa pemilu yang keren kan kayak gitu sebenarnya. Tidak abu-abu gitu. Pilih saya maka begini gini gini gitu. Pilih dia maka begini gini gini. Tidak normatif lagi. Kalau zaman dulu kan kalau terkait IKN, Bang, semuanya saya belum melihat Pak Anies menjawab dengan tegas untuk menolak. Cuma beliau menyampaikan inilah eh, kebijakan yang lahir tanpa adanya pembahasan yang oh, matang. Gitu. Cuma untuk menolak agak sulit juga karena sudah jadi undang-undang. Nanti kembali lagi kepada DPR-nya yang membahas undang-undang. kalau itu sih undang-undang kan bisa diubah orang, dibikin perpu aja deh, atau bikin karena gini partai itu yang posisinya tegak berdiri macam karang itu kan cuma dua sebenarnya. PKS sama PDIP. Yang lain kan berayun. Berayun itu. Tergantung angin bertiup kemana berayun dia ke situ. Angin condong kemana ke situ dia perginya. Tapi gagasan dia soal apa ibu kota itu memang clear menurut saya. Kan katanya supaya apa Indonesia sentris lah, tidak Jawa sentris. Lah sistemnya sentral. Kalau mau masalah pemerataan, sentralnya yang diurai dong, ya kan? Ini sentral tetap sentral. Sentralnya dipindahkan, ya tetap sentral. Iya, Dan ini itu tentang akan menimbulkan ketimpangan bagi daerah sekitarnya. Misalnya kayak Balikpapan, kayak Samarinda, tetangga-tetangga nanti dengan Sulawesi sampingnya, dengan segala dengan Tarakan atau di atas. kalau IKN ini, Bang, jawaban Pak Anies saya belum puas, Bang, karena mungkin belum jelas, belum menyampaikan saya menolak IKN. Ya, Belum pernah mengatakan seperti itu, tetapi eh, mempersalahkan kebijakannya yang proses pengambilan kebijakannya yang terburu-buru, tidak prioritas dan lain-lain. Terus ya. Anies juga tidak menyampaikan kalau batal nanti itu fasilitas yang sudah dibangun di lokasi itu, persiapan IKN mau dijadikan apa? Nah, ini Ada yang contoh ibu kota gagal, pembuatan ibu negara itu gagal, ibu kota gagal itu banyak. Itu seingat saya Myanmar. Coba aja googling. Tatman, apa namanya itu ya? Agak payah dia aja nih, cakap-cakap orang Buddha ini. Tapi ibu kota dia gagal, itu jadi ilalang tuh. Berharga itu gagal. Itu tidak jadi gitu. Nah, saya tengok konsepsi Indonesia yang masih sentralistik, sentralnya yang dipindah itu kayak orang bodoh gitu kalau maaf cakap. Cuma orang bodoh, sentralnya yang dipindahkan, ya akan terjadi sentrum di sana balik lah. Bukan sentralnya yang diurai. Dia bilang supaya Jawa jangan Jawa sentris, ya nanti jadi Borneo sentris lah.
Bagaimana ininya nggak jalan? Kalau mau pemerataan, sentral tadi tidak sentralnya yang diurai. Dia akan Mestinya menimbulkan katakan ketimpangan fasilitas serius. yang seharusnya ke Jakarta disediakan di seluruh Indonesia, misalnya Iya, diurai. rumah sakit kelas eh, Ya, kelas apa diurai. namanya yang bagus. Misalnya kereta api cepat, itu kan pakai duit orang semua ini, termasuklah duit orang Flores. Kereta Tidak api seberapa cepat. duit kami, Bang. Iya, tapi ada lah. 1 perak pun kan ada. Karena itu kan dari APBN. Ya kan? Ya Benar. kenapa ditumpuk gitu loh? Kenapa kalau dia mau mau pemerataan ya diurai. Kereta api cepat nggak diperlukan. Diurai dia. Lah kalau ini sentral dipindahkan, ya nanti akan terjadi di sana menjadi Kalimantan sentris. Atau mungkin kampus UI dibuka cabangnya di Flores, Bisa, misalnya. bisa. Dia diurai gitu loh. Yang tadinya dia menjadi super lokal, super tadi diurai dia. Itu baru Indonesia sentris. Ya itu bukan memindahkan sentrumnya. Saya pikir, oh, astagfirullahaladzim. Itu kan logika yang sangat sederhana. Kok pindahkan sentralnya ke sana lah sentralnya nanti. Dan ini ciri-ciri karena negara tersentral, karena semua orang akan pergi ke sana. Karena Indonesia ini kan negara sentral, artinya apa semua apa semut itu akan datangi gula, pasti. Medan rantau orang tuh pasti ke sentral itu, karena di situ banyak duit, banyak rezeki, banyak peluang. Maka orang Tapi akan berdiri. katanya kita orang Indonesia agak sulit masuk IKN nanti, Bang. Karena sudah Nah, ini saya belum paham juga ini yang kontrak 190 tahun dengan siapa itu. ya, ya, saya kurang gitu ngerti lah kalau misalnya tidak bisa masuk segala macam. Karena gini juga, saya pikir kadang-kadang saya bingung, ini government apa pengembang ya? Government apa kontraktor gitu? Membangun kota kan bukan tugasnya government ya? Membangun kota itu tugasnya kontraktor. Mau membuat smart city gitu, smart city. Semua macam Putrajaya gitu. Semua infrastruktur internet, telekomunikasi semua segala macam oke, mantap. Itu kan bukan urusan pusat juga. Dia pemerintah. Kata Dia Muhaimin, pemerintah. masih enak di Jakarta, tiba-tiba suruh pindah ke hutan. Iya, bukan intinya adalah kalau mau pemerataannya diurai, bukan dipindahkan. Saya bikin misalnya kita bikin Flores dengan sangat megah, uang nggak ada serinya, gelontorkan terus. Timpang itu nanti dengan daerah-daerah sekitar Flores itu. Timpang, kestade itu semua seluruh manusia akan masuk ke sana. Terus mengulangi lagi kan kejadian ke Jakarta ini yang menumpuk semua orang ada di sini. Eh, Nggak ngerti kita ininya. Mungkin ada hidden agenda. Kalau kita bicara hidden agenda kan kita nggak tahu ya kan. Apakah ada masalah geopolitik? Karena itu Borneo kan dekat. Ada 3 negara nanti di Borneo tuh. Sampai sekarang 3 negara ada Indonesia, Malaysia dan Brunei. Dan sentral pemerintahan yang ada di Borneo Kalimantan itu kan cuman Brunei Darussalam. Kalau Sabah Sarawak kan sentralnya kan di luar, ya. di Semenanjung. Kalau yang Kaltim, Kaltara, Kalbar, Kalsel, kan sentralnya juga kan bukan di situ, tapi di luar ya di Jakarta. Nah sekarang sentralnya mau masuk di sana dengan sendiri nanti ibu kota itu ada 2 di situ, Brunei dan Indonesia situ. Nah kalau udah cakap cakap geopolitik, ada cakap tentang dan lain-lain di luar gagasan pemerataan, nah kita lain hal lah itu, Re. Saya pikir itu lain hal. Tapi kalau konsep dia meng-highlight soal pemerataan, nggak masuk akal, nggak Kalau masuk di akal. awal-awal kemarin kita sempat dengar juga salah satu alasan pindahnya itu karena Jakarta mau tenggelam, gitu. Beban Jakarta terlalu besar. Ya, betul. Dan dia akan membuat tempat orang tenggelam balik. Dia akan membuat tempat orang tenggelam balik. Saya baca, katanya
tahun 60-an apa 50-an itu, 60-an mungkin. Itu kan orang asli sini, itu rumahnya kan digusur-gusurin untuk pembangunan ibu kota kan. Nah, digusur-gusurin, mulailah banjir, mulailah macet parah yang luar biasa, mulailah muncul penyakit sosial. Karena dia sifatnya sentral tadi ya kan, semut tuh datang ke gula pasti. Ya. Dan dia mau ulangi lagi. Dah, nanti rusaklah penajam pasir utara, rusak. Ya kan, penyakit sosial akan banyak. Karena orang datang lah dari hantu belau datang semua kan. Rusak, pindah lagi. Kemarin itu ada joke ya di grup WhatsApp atau Facebook. Saya baca, nggak ada yang mau jadi ibu kota. Kata, kata Medan aja lah. Oh, nah itu rusak Medan nih, macet, banjir. Bogor aja lah Bogor. Nggak mau, Bogor rusak aja udah bagus-bagus, dingin kayak gini katanya. Nanti datang semua orang sana jadi panas, rusak, masalah sosial banyak kan. Ini Narkoba fenomena lah, budaya hancuran pop, semua mau budaya jadi pop orang. merusak, merusak tatanan masyarakat yang sudah ada. Akhirnya jadi taruh mana ibu kota? Karena masih Semua orang rusak. mau tinggal di ibu kota sekarang, Bang. Pastilah. Begitu ada wacana Sekarang eh, mau pindah ibu kota, semua orang rame-rame tawarkan ke sini, ke sini, ke sini. saya pernah bikin video tentang itu. Saya lupa akan datang 4 juta atau 7 juta orang. Jadi sekarang itu pemilih jumlah penduduk Samarinda itu sekitar 2 juta kok nggak salah. Balikpapan ya kota-kotanya sekitar segitu. Saya lupa persisnya. Mohon maaf kalau salah nanti tinggal di Google itu. Saya pernah buat dan cuma saya lupa tulisan saya. Nah, diproyeksikan ini akan datang 4 juta kalau nggak salah. 4 apa 7 ya? 4 atau 7 lah. Pokoknya berjuta-juta lah. Begitu pemilu, kalah orang asli itu. Gubernur pasti bukan dari dia. Bupati wali kota pasti bukan orang dia. Pastilah. Karena masif betul migrasi datang akan ke sana. Bayangkan misalnya Flores berapa juta, berapa jumlah penduduknya? Eh, Kurang tahu, Bang. Kalau NTT wajib pilihnya kurang lebih 3 jutaan. Nah, katakanlah Itu, katakanlah itu ente wajib pilih. Katakan kat- seluruhnya ya mungkin DPT. 5 atau 6 juta. Nah, katakanlah Flores sejuta, katakanlah. Kita buatlah hebat di situ. Tiba-tiba jumlah penduduk Flores ada 5 juta. Ada 4 juta pendatang. One man, one food. Itu baru dari segi politik. Dari segi kebudayaannya kan juga dia tercerabut. Tiba-tiba kebudayaan sana, kebudayaan sini jadi berbilang kaum dia. Padahal yang tadinya dia harmonis, tatanan adatnya ada, struktur sosialnya ada, sejarahnya jelas, menjadi rusak. Itu dari segi kebudayaan. Tiba-tiba ada pegelaran apa di sana, terus nanti tari telanjang yang buat orang kampung nih, telanjang itu nggak boleh, tapi karena dia sudah maju, banyak penyakit sosial. Terus dari segi ekonomi, kue yang tadinya sepiring, berebut 4 juta orang di situ misalnya. Faktor pengangguran akan meledak. Dan itu kan dialami Jakarta bertahun-tahun. Kalau pola tadi dijadikan template, pola ini tetap menjadi template, ditaruh dimanapun daerah itu ya besar kemungkinannya ya mengalami kerusakan seperti Jakarta ini. Kalau Anies presiden nanti, Bang, ini kan Pak Jokowi bilang 17 Agustus 2024 apelnya di IKN. Begitu Ya, bulan Oktober Anies dilantik, tahun depannya apelnya di Jakarta lagi. Berarti hanya bisa aja pakai karena berapa ada bulan. banyak contoh kok. Calon ibu kota gagal itu banyak. Coba aja googling pakai bahasa ini juga bisa. Ibu kota Myanmar gagal gitu. Itu akibat pergantian pemimpin juga. Aku nggak tahu, nggak gitu ku detail kan. Tapi bahwa dia gagal ya. Dan itu jadi ini katanya sarang ular lah, ilalang nggak terurus. Ada apa agak payah mengucapkannya apa bahasa Myanmar ini. Gagal itu. Itu nggak usah jauh-jauh lah kita. Myanmar kan masih satu regional. Itu gagal. Karena kan yang pindah ini kan bukan dia aja ya kan. Nanti kan semua orang harus pindah. Apa vendor-vendornya.
kedutaan-kedutaannya. Hmm. Semua orang kan harus pindah ke sana. Partai-partai politiknya, kantor-kantor usahanya, kantor-kantor pengacara, semua kan udah nggak terbayang. Makanya diasumsikan akan datang, saya lupa persisnya 4 juta atau 7 juta orang itu akan datang di Penajam Pasir Utara. Bayangkan hak politik, hak ekonomi, dan hak kebudayaannya akan tercerabut. Seperti Jakarta Ya, ini. Mana pernah orang asli Jakarta ini jadi gubernur? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Betawi ada, tidak tidak pernah. nggak pernah. Nggak pernah. Dan ini mau dijadikan template dipindahkan ke tempat lain. Ya akan terjadi, saya tinggal tunggu aja lah. 10 tahun, 20 tahun. Dan nanti rusak balik kan. Rusak balik. Macet. Udah nggak tenahan lagi dia. Banjir parah. Dah pindah lagi deh. Pindah lagi. Kacau Republik. nggak nggak berpikir maksud saya itu. Dia nggak punya konsepsi tentang apa yang disebut pemerataan itu. Bukan mindahkan sentrumnya. Sentrumnya yang harus diurai. Kayak Pak Bang, kayak tapi Jakarta itu kan apa. sudah jadi undang-undang mau bagaimana lagi? Tambah nanti yang menang bukan Anies. Oh, Kalaupun oh Anies itulah. yang kalaupun Anies Nggak yang gini. menang ya, Selagi undang-undang dasar aja bisa diamandemen orang. kalau Anies yang menang ribut besar lagi nanti kalau mau batalkan itu. Ya itu kan resiko perjuangan ya. Kalau orang udah mau punya gagasan ya dia harus pertahankan. Kalau dia punya gagasan.